Kenapa kamu menghindariku? Aku tidak. Benar-benar tidak. Kalau begitu kenapa kamu tidak berani menatap mataku? Sudah larut Fuzong, cepat pulanglah. Aku tidak akan pergi sebelum semuanya jelas, Fanny. Kamu seharusnya bisa mengerti perasaanku. Bagaimana perasaan Fuzong, mana mungkin aku tahu. Kamu sedang marah padaku. Fuzong adalah klienku. Mana mungkin aku marah padamu. Apa kamu hanya ingin aku menjadi klienmu? Jam 12 selamat ulang tahun. Ini adalah sinar matahari favoritmu. Awalnya aku ingin memberikannya besok saat makan. Hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Baiklah, kalau kamu tidak mau, aku akan membuangnya. Jangan. Kamu. Jangan lagi menggunakan nama keluarga Fu untuk mencari keuntungan. Aku Fu Yancheng tidak akan pernah mau wanita dari keluarga Sheng. Kalau kamu belum bercerai, aku akan memutuskan semua bisnis keluarga Sheng.
Fuzhong memilih studio kecil kami. Untuk mendesain villa itu, benar-benar kehormatan bagi Liang. Liang Zong terlalu rendah hati. Liang Zong memiliki desainer hebat seperti Pan Ni, baik dari segi karir maupun keluarga. Aku sangat iri. Itu benar keluarga. Han King, aku datang. Pani kenapa baru datang, cepat duduk. Fuzhong, kami sedang asyik berbicara. Fuzhong kenapa tiba-tiba mengundang Han King untuk minum di rumah? Liang Zong telah berusaha keras untuk Yu Jingyuan. Jadi aku pasti mengundang Liang Zong untuk datang ke rumah. Terima kasih banyak. Aku penasaran kapan kalian berkenalan. Aku dan Pani kami sudah kenal sejak kuliah. Pani saat kuliah sangat berprestasi, tidak hanya pintar, tapi juga bekerja paruh waktu. Saat itu, aku sudah memprediksi. Pani pasti akan sukses di masa depan. Tidak disangka setelah lulus, dia menolak tawaran dari berbagai perusahaan besar dan memilih untuk memulai usaha denganku. Saat kalian mulai bermitra, apakah kalian pernah berpikir akan lebih dekat? Lebih dekat. Ya, kami tidak hanya lebih dekat, tapi juga lebih dekat dalam banyak hal. Benar kan, Han King? Benar, masih perlu lebih maju. Mari kita bersulang, ayo. Memang saat pertama kali berurusan dengan kalian, aku tidak menyadari kalian adalah suami istri. Kami menghindari menjadi bahan gosip. Seperti yang kamu tahu, terkadang mencampurkan pekerjaan dan urusan pribadi memang sulit dijelaskan. Kenapa tidak hati-hati biar aku bersihkan? Bersandiwara sebagai suami istri jangan sampai ketahuan. Nanti aku jelaskan setelah pulang. Minum sedikit ya. FZNGPNN menyuruhku minum sedikit. Minum sedikit itu bagus. Dingin? Tidak apa-apa, ZNG. Benar-benar tidak perlu ZNG. Jangan bergerak. FZNG dingin? Pakai punyaku. Hotel pemandian air panas di bawah grup Bosi akan dibuka minggu depan. Ada banyak program relaksasi di sana, kamu harus datang. Tidak perlu ZNG. Aku sudah menyiapkan tempat untukmu, kamu juga harus datang. Pria sejati. PNN ya, apakah ini tidak baik untuk kita? Dia datang tetap tersenyum. Aku tidak bisa tersenyum, juga harus tersenyum. Aku. Suamiku tidak apa-apakan. Cepat ke sini biar aku lihat. Cepat ke sini. Tidak apa-apakan. Jangan bergerak. Peluk aku cepat. Sekarang segera langsung ke ruang istirahat. Sudah pergi kan, sudah pergi. Apakah kita akan ketahuan? Seharusnya tidak, jaraknya jauh, tidak terlihat. Oke, aku akan ambil minuman. Maaf tuan, kolam renang di area A Anda bermasalah, perlu diperbaiki, mohon pindah ke kolam renang area B. Kesini silakan, bukannya tadi baik-baik saja.
Kenapa sebentar saja sudah tidak? Apa ini ruang ganti wanita? Kamu gila. Apa yang kamu suka dari Liang Han Qiange? Penampilan dan kekayaanku mana yang tidak lebih baik darinya? PNN. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa, kamu keluar dulu. Aku akan menunggumu di luar. FZNG, kamu ada masalah. Qi Chen, ya, aku punya seorang teman. Wanita yang dia suka tidak memperhatikannya. Dia selalu bersama suaminya. FZNG, menurutku kamu seharusnya. Bukan temanmu seharusnya. Membuat wanita itu menemaninya lembur malam. Dia pasti akan meninggalkan suaminya, saat itu temanmu langsung mengambil inisiatif. Pasti akan berhasil. Fushu. Memanggil kamu kemari begitu larut malam sungguh tidak enak, tidak akan mengganggu waktu manis antara kamu dan suamimu kan? Tidak apa-apa, Fushu, ini tugasku. Silakan duduk. Memanggil kamu kemari dengan terburu-buru. Sebenarnya ingin membahas dengan desainer hebat tentang gaya dekorasi Yujing Garden. Aku tiba-tiba dapat inspirasi hari ini. Kamu tahu kan inspirasi itu loh? Setelah muncul harus segera diolah agar kita berdua bisa segera memunculkan ide yang cemerlang. Mengerti, Fushu, silakan katakan. Untuk dekorasi ruang tamu Yujing Garden, aku ingin gaya Mesir kuno untuk material furniturnya. Aku mau yang bergaris rendah simpel. Dan dengan tepi yang halus dari bahan kayu untuk lantainya. Aku ingin menggunakan teracota atau batu bata. Untuk desain kamar tidur aku ingin gaya Romawi kuno. Dengan tema kesederhanaan dan keagungan. Untuk materialnya bisa pilih kayu cedar yang sedang populer saat ini. Agar aura muliaku bisa sepenuhnya ditampilkan tanpa celah. Fushu, gaya dekorasi ruang tamu yang barusan kamu bicarakan sebenarnya adalah gaya Mediterania. Gaya dekorasi kamar tidur yang kamu maksud baru benar-benar gaya Mesir kuno. Manusia inspirasi kadang bisa salah arah juga.
Aku paham intinya adalah, kamu ingin aku merancang ulang seluruh gaya dekorasi Eugene Garden, kan? Benar, Ya, tidak masalah. Fushu. Saya sudah merevisi desainnya dan sudah saya kirim ke emailmu. Pekerjaannya sudah selesai, saya permisi pulang dulu. siapa bilang pekerjaannya sudah selesai? Semua ini perlu kamu jadikan referensi waktu kita sempit dan tugas berat. Beberapa hari ini kamu harus bersusah payah bekerja lembur di sini. Pasti akan menyelesaikan tugas. Kulihat kamu jelas-jelas balas dendam secara pribadi. Berpikiran sempit. Anda tidak boleh naik. Kenapa aku tidak boleh naik? Aku ibunya. Perempuan ini dengan santannya tinggal di sini di tempat Yan Cheng. Saya bisa menahan. Hari ini aku harus mengajarkan dia tentang kehidupan. Tuan Fu hanya bekerja dengannya. Anggap aku bodoh kalau untuk urusan kerjaan. Bisa sampai larut malam di rumah. Proyeknya mendesak dan belum selesai, mungkin besok Anda bisa datang lagi. Aku penasaran ingin melihat apa latar belakang desainer kecil ini. Bisa membuat Yan Cheng tergila-gila. Nyonya.
Setelah menggoda kau ingin kabur begitu saja. Kau jelas juga punya perasaan padaku kalau tidak tadi. Tadi aku cuma Apa tidak bisa menahan diri. Laporan keuangan kuartal ini sudah aku cek dengan akuntan. Lihatlah. Tuan Fu, Anda sudah datang. Tuan Fu, carilah Panni. Kalian bicara, aku masih ada urusan. Tuan Fu, ayo bicara di kantor saya. Di sini saja. Dokumen saya masih ada di kantor saya. Kenapa kau merasa bersalah? Jangan seperti ini, dia bisa kembali kapan saja. Apakah kau sangat memperdulikannya? Saya Panni, tadi itu suara apa? Kau tidak apa-apakan? Aku tidak apa-apa. Baguslah kalau begitu, aku duluan ya. Aku hanya tidak ingin dia salah paham aku. Panni, aku bersedia menunggu sampai kau bercerai. Kau jelas juga punya perasaan padaku. Panni. Mau kemana? Tidak usah, antar kau. Tuan Fu. Tidak disangka Fuyan Cheng begitu peduli pada Panni. Strategi, mendorong lalu menarik, kau cukup lihai juga. Suatu hari nanti aku akan membuatmu tak bisa tertawa lagi. Apa yang terjadi padamu? Panni, aku ditipu. Halo, Han King sedang apa? Apa yang bisa kulakukan? Ya, bekerja. Mana seperti kau, saudaraku. Jangan bilang saudara, tidak ingat kamu saat ada hal baik aku punya teman. Mau cari studio untuk tanda tangan kontrak besar, aku merekomendasikanmu. Siang nanti janjian untuk bicara baik-baik. Baiklah, terima kasih saudara. Oke, aku akan kirimkan waktu dan tempat spesifik ke handphonemu. Baiklah. Benar-benar keberuntungan datang, tidak bisa dihentikan. Nona Xiao, ternyata Anda yang ingin bekerja sama dengan studio kami. Salam kenal, senang bertemu. Silakan duduk, Tuan Liang. Silakan Anda juga duduk. Nona Xiao Liang menghormati Anda dengan segelas anggur ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap studio kami. Ayo habiskan. Tuan Liang terlalu sopan. Sebenarnya saya selalu mengagumi bakat Anda. Dan percaya jika ada kesempatan yang baik, Anda pasti akan menonjol. Nona Xiao, kata-kata Anda sungguh menyentuh hati Liang. Asalkan Anda memberi kesempatan pada studio kami, Liang pasti tidak akan mengecewakan Anda. Sebenarnya bicara terlalu banyak tidak sebaik hitam di atas putih. Ini adalah kontrak yang saya siapkan. Nona Xiao, silakan lihat. Nona Xiao, saya agak mabuk. Saya akan mengirimkannya ke Panni, biar dia melihatnya. Tuan Liang, sebenarnya banyak studio yang ingin bekerja sama dengan saya. Tidak terhitung jumlahnya saya yang datang kepada Anda. Sudah menunjukkan niat baik saya yang terbesar jika begitu. Saya rasa tidak perlu lagi berbasa-basi. Nona Xiao, tunggu sebentar. Nona Xiao. Apakah saya tidak bisa dipercaya? Begini saja. Sekarang juga kita tanda tangan kontrak. Beginilah kejadiannya. Dalam kontrak ini, syarat-syaratnya sangat menggiurkan. Sepertinya ini adalah situasi win-win. Saya langsung menandatangani kontrak itu. Tapi siapa sangka ada jebakan besar di dalamnya. Proyek ini belum dimulai. Sudah berhutang besar pada mereka. Setelah saya tahu, saya menuntut penjelasan. Tapi malah dipukuli oleh satpamnya.
Kamu bilang ini Xiao Chuking. Apa salah dan dosa saya padanya? Hingga dia harus menargetkan studio kecil kami. Xiao Chuking menargetkan saya, dia tahu saya waspada padanya. Karena itu dia menyerang Anda. Menargetkan Anda karena apa? Karena Fuyan Cheng. Ini benar-benar pertarungan dewa yang merugikan rakyat kecil. Karena masalah ini dimulai karena saya. Saya bertanggung jawab untuk membantu studio melewati krisis ini. Apa ide Anda? Pan Ni. Bagaimana kalau Anda meminta tolong pada Tuan Fu? Dia sangat dekat dengan Xiao Chuking. Mereka juga punya tim pengacara top di grup Fu. Untuk menangani sengketa hukum seperti kita. Tidak ada masalah. Saya tahu hubunganmu dengan Pak Fu. Tapi ini... Halo apa? Ada APA? Salah satu pihak proyek tiba-tiba ingin membatalkan kontrak. Sudah bukan satu lagi, sepertinya Xiao Chuking. Sudah menyebarkan beritanya. Pak Fu. Nona Xiao Chuking tiba-tiba menyerang studio Nona Pan Ni. Sepertinya karena Anda hubungan Anda dengannya sangat baik. Sekarang segera ke tempat Pan Ni. Tidak tahu apakah Nona Xiao akan tahu. Kamu banyak bicara. Saya tidak mau dengar. Susu, dengarkan aku. Salah kamu, kontraknya tidak kamu periksa baik-baik sebelum tanda tangan. Sekarang begini, kalau kalah di pengadilan hutang ini, 8 keturunanmu tidak akan bisa melunasinya. Susu. Percayalah padaku. Aku pasti bisa menyelesaikan ini dengan baik, oke? Jangan marah lagi. Tidak mau peduli kamu. Ayo pergi makan makanan Qi barat. Chen, Pak Fu awasi Liang Hanking dan wanita ini. saya ingin tahu kemana mereka akan pergi nanti. Ya. Ini keadaannya. Kami benar-benar tidak punya cara lagi. Saya tahu perusahaan Anda punya penasihat hukum terbaik. Bisakah Anda membantu kami? Masalah ini adalah kesalahan suamimu. Tapi kamu yang datang minta tolong. Dia kenapa tidak keluar? Dia baru saja ada urusan dulu. Saya juga bisa menangani detailnya. Kamu benar-benar berdedikasi untuknya. Suamiku juga demi aku dan perusahaan bisa lebih baik. Jadi dia terlena tertipu oleh Nona Xiao. Saya bisa membantu tapi ada syaratnya. Syarat apa? Demi perusahaan aku mau apa saja. Jalan sama aku. Jalan? Pak Fu, bisakah Anda memberi saya alasan? Untuk memastikan dedikasi Anda. Apakah itu sepadan? Fu Zong Liang Hanking mereka baru saja tiba di Cafe Duka Cita. Bagaimana pertimbanganmu? Baiklah, kencan ya kencan. Ayo kita kencan. Sekarang. Tuan, tempat yang Anda pesan ada di sini. Liang Zong, kebetulan sekali. Saya mengajak istri Anda keluar untuk membicarakan sesuatu. Tidak mengganggu kalian berdua, kencankan. Istri. Liang Hanking, kamu menyembunyikan pernikahanmu dengan Pan Ni dariku. Benar. Kami menikah secara diam-diam. Susu, nanti saya jelaskan Liang Hanking. Kenapa kita tidak memberitahu Susu tentang urusan kita? Tidak seharusnya menyembunyikan apapun dari Susu. Si Liang, saya tunggu penjelasanmu yang jelas. Hari ini sampai di sini dulu, saya pergi. Nona Su, Apa? kalau mau dengar penjelasan kenapa harus menunggu? Sekarang juga bisa kan? Fu Zong, kamu tidak merasa terlalu banyak ikut campur? Urusan lain saya malas ikut campur. Tapi urusanmu saya harus ikut campur.
Menyakiti dua wanita sekaligus bukanlah hal yang seharusnya dilakukan pria. Sekarang buat pilihan. Mau istri atau kekasih? Urusan perusahaan masih bergantung pada Pani untuk memohon Fuzong. Susu malam ini terserah kamu mau apa. Saya pilih istri. Susu, dengar penjelasanku bukan seperti itu. Fuzong, ini urusan keluarga saya. Anda sudah melewati batas. Saya hanya tidak ingin kamu terus tertipu saja. Terima kasih Fuzong sudah peduli padaku. Tapi apapun yang Han King lakukan saya tidak akan bercerai dengannya. Kenapa? Karena saya mencintainya, kamu juga sudah lihat tadi. Dia juga tidak akan meninggalkanku. Hubungan kami sebagai suami istri tidak begitu rapuh. Benarkah? Tentu saja, dan hari ini saya sudah berkencan dengan Anda. Saya harap Anda menepati janji. Siapa bilang saya hanya berkencan sekali? Kamu. Temani saya berkencan sekali lagi sebagai kompensasi, ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Itu dia. Hari ini ayah sangat senang, ayo. Semoga putriku tercinta Sheng Mian berhasil masuk Universitas Impian. Terima kasih, Ayah. Dan juga selamat ulang tahun untuk Wei Yuan. Benar-benar Wei Yuan ulang tahun hari ini. Ayo kita potong kue bersama. Apakah karena aku bukan anak kandung? Aku pasti tidak bisa mengalahkan kakakku. Hati-hati. Gak apa-apa, hati-hati ya. Tak disangka Tuhan mempertemukan kita lagi. Fuzong Departemen Bisnis menelepon. Meminta Anda segera kembali ke markas Fu untuk rapat. Fuzong markas Fu. Apakah dia Fu Yancheng? Sheng Mian, kenapa mereka bersama? Orang yang selalu ku kenang, ternyata suami Sheng Mian kakak iparku. Tidak mungkin Fu Yancheng sangat membenci Sheng Mian. Bagaimana bisa mereka begitu dekat? Pasti ada sesuatu yang aneh. Fuzong, Anda sudah kembali. Kapan pesta dansa grup Fu dimulai? Masih 3 bulan lagi. Majukan ke minggu depan. Fuzong, apakah waktunya tidak terlalu mendadak? Ada masalah. Jika kamu tidak ingin lagi menjadi asisten khusus, aku tidak keberatan mengganti. Tidak masalah. Malam ini kamu antar gaun untuk Nona Pani dan juga semua pihak yang pernah bekerja sama dengan studio Pani. Semua diundang. Baik. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan. Desainer muda berbakat ini Nona Pani. Sangat berbakat. Desain interior di kompleks Yu Jingyuan. Itu adalah hasil karyanya. Oh, ternyata itu karyanya ya. Kebetulan kami sedang ada proyek yang membutuhkan desain. Apa Nona Pani tertarik? Tentu saya ingin mendengarnya lebih lanjut. Baik, nanti saya akan datang berkunjung. Baik. Bukankah dia desainer studio yang baru saja saya batalkan kontraknya? Kenapa dia begitu akrab dengan Fu Yancheng? Manajer Yo. Saya ingat Anda baru saja membatalkan kontrak dengan seorang desainer. Maukah Anda berbicara tentang kerjasama dengan Nona Pani? Manajer Fu, Anda salah ingat tentang masalah kontrak. Mungkin ada kesalahan internal di perusahaan kami. Desainer dari perusahaan sebelumnya sangat berbakat. Seperti Nona Pani. Kami akan terus bekerja sama. Nona Pani. Sepertinya Anda harus menunggu kesempatan lain untuk bekerja sama dengan Manajer Yo. Terima kasih Manajer Yo, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.
Terima kasih Mener Fu atas dedikasi Anda terhadap studio kami. Saya tidak melakukannya untuk mereka, hanya untukmu. Mereka kenapa datang? Saya tidak boleh membiarkan Ibu Fu Yancheng melihat saya. Tuan dan Nyonya, pesta amal grup Fu resmi dimulai. Siapa wanita yang menari dengan Yancheng itu? Pesta yang seharusnya indah, dipajangkan 3 bulan lebih awal hanya untuk seorang wanita. Saya ingin tahu, siapa yang telah memikat hati Fu Yancheng? Dari belakang saja sudah tahu pasti Pani si jalang itu. Bibi, mari kita lihat saja. Kemana perginya wanita yang menari dengan Mener Fu tadi? Mereka pergi ke arah kamar mandi. Maaf, salah orang. Mener Fu, bisakah saya pergi sekarang? Kamu tidak ingin bertemu ibuku. Jika kamu mau, saya bisa membawamu bertemu dengannya dengan hormat. Sekarang bukan waktunya. Baik. Semua sudah saya atur. Pani akan minum minuman keras itu. Saya sudah memberikan instruksi khusus. Saat tidur harus ada sedikit permainan, agar suasana nanti lebih seru. Saya tidak bisa muncul. Anda yang harus membawa orang untuk mengungkap perselingkuhan mereka. Ingat, pastikan Nyonya Bai melihat ini. Tenang saja. Pani, baru saja kamu beruntung bisa lolos. Kali ini, akan kupertontonkan kamu di depan Nyonya Bai. Aku baru saja melihat pacarku, dan si jalang itu masuk ke ruangan ini. Sudah 5 tahun aku bersamanya, dia malah selingkuh di belakangku. Semuanya harus membantuku sebagai saksi. Baiklah. Kamu si rubah berani-beraninya merayu pacarku. Keluar.
Chuking, kenapa kamu di sini? Jangan rekam lagi, semuanya keluar. Pergi semua orang macam apa? Berkelahi di pesta yang diadakan anakku. Chuking Bibi. Semuanya keluar. Bibi, dengarkan penjelasanku. Chuking, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kamu sangat mengecewakanku. Jika si nenek tua itu mengira aku wanita yang tidak setia, aku dan Fuyan Cheng tidak akan punya kesempatan lagi. Bibi, Anda salah paham. Lihat ini apa? Ini adalah setelan yang kuspesialkan untuk Yan Cheng. Kenapa ada di sini? Apakah benar? Sebenarnya yang tadi bersamaku di sini tidak bisa menahan diri. Adalah Yan Cheng. Kenapa tadi kamu tidak bilang? Yan Cheng ada urusan, duluan pergi. Tadi aku mempertimbangkan muka keluarga Fu, jadi tidak mengungkapkannya di depan umum. Anak baik, Bibi salah paham padamu. Yan Cheng, kami tidak pernah seperti ini dengan gadis lain. Mulai hari ini, kamu adalah calon menantu keluarga Fu. Bibi pasti akan membantumu mengusir Sheng Mian itu. Terima kasih, Bibi. Bisakah Anda keluar sebentar? Aku mau mandi, merapikan diri sedikit. Yan Cheng ini benar-benar tidak tahu aturan. Anak baik, kamu istirahat dulu. Nenek tua itu cepat sekali berubah sikap. Chuking, kamu bagaimana? Bibi Fu tidak menyusahimu kan? Maaf ya. Aku tidak tahu kenapa pelayan itu mengira kamu panik. Sudahlah, jangan bicara omong kosong, dengarkan aku. Aku tidak peduli dengan cara apapun, temukan pelayan itu. Beri dia sejumlah uang, tutup mulut dan suruh dia keluar dari hotel ini. Jangan pernah kembali lagi seumur hidupmu. Orang yang akan bersamaku malam ini hanya bisa Fuyan Cheng. Baik. Kali ini aku pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Kehilangan sesuatu belum tentu buruk. Biarkan nenek itu salah mengira bahwa aku yang bersama Fuyan Cheng. Itu juga ide bagus. Dengan begitu dia akan sepenuhnya berpihak padaku. Yan Cheng. Halo, apakah kamu salah mengenalku? Aku bukan Yan Cheng. Kamu tidak bisa menghindariku. Hari ini kamu jelas-jelas memakai pakaian ini. Setelan jas yang kotor ini adalah milik Fu yang baru saja diberikan padaku. Wanita itu mengira aku adalah dia. Tunggu sampai wanita itu mabuk. Bawa dia ke dalam kamar itu, ingat. Buat suasana menjadi seru. Apakah kamu Pani? Aku adalah Pani. Selama kamu bersamaku, kamu boleh menganggapku sebagai Pani, tidak masalah. Nona Pani, biar aku antar kamu ke kamarmu.
Kamu adalah orang yang tak akan pernah aku salah kenal. Suamiku, Fu Yancheng. Kalau gitu kamu suka Fu Yancheng nggak? Suka. Akhirnya kamu mengaku kalau di hatimu ada aku. Yancheng, ada urusan mendesak di rumah, kamu pulang dulu ya. Nyonya sudah kami selidiki. Monitor di lorong hotel sengaja dimatikan sebelumnya. Jadi kami nggak bisa memverifikasi kebenaran ucapan Nona Xiao. Nyonya Nona Xiao sangat mencintai tuan muda. Seharusnya dia nggak berbohong. Justru karena dia sangat mencintai, bisa jadi dia malah berbohong. Lagian posisi menantu keluarga Fu, kan banyak yang pengen dapetin. Aku nggak mau kalau setelah Sheng Mian pergi, Yancheng malah dapat yang nggak bikin tenang. Udah dulu ya. MA ada apa sih sampai buru-buru cari aku? Yancheng kemarin malam di hotel. Apa ada yang maksa kamu? MA dia nggak maksa aku kok. Dia beda sama cewek-cewek lain, aku yang ngejar dia. Aku juga sangat mencintainya, jadi aku harap ibu nggak ikut campur urusan kami berdua. Ternyata Xiao Chuqi nggak bohong. Kemarin malam yang di hotel sama dia memang Yancheng. Nggak nyangka ya, posisinya di hati Yancheng ternyata segitu tingginya. Akhirnya kamu punya orang yang kamu suka. Tentu saja ibu nggak akan ikut campur urusan cintamu. Kamu udah sangat menyukainya. Dan udah jadi suami istri. Mending putusin aja sama Sheng Mian. Cewek yang nggak pantas itu. Tenang, aku akan segera selesaikan. Ternyata kemarin malam Pani sama Fu Yancheng. Pani, aku pasti akan bikin kamu bayar. Kepala pusing banget. Sudah tidur berapa lama ya? Kemarin malam 1 gelas Pak Hi saya minum dulu ya. Senang bertemu Ji Xiao. Pak Wang mohon bimbingannya ke depannya. Perusahaan kami pasti nggak akan mengecewakan. Kenapa aku nggak ingat kejadian selanjutnya? Kenapa nggak tidur lagi? Masih ada yang nggak enak badan. Terima kasih perhatiannya Pak Fu, saya ada urusan. Saya duluan ya. Kenapa masih manggil Pak Fu kemarin malam? Kemarin malam terima kasih Pak Fu udah bantu saya. Terima kasih juga Pak Fu sudah memperkenalkan banyak klien kepada saya. Jadi kamu mau buang jembatan setelah menyeberang? Penampilanmu tadi malam tidak seperti ini, katakan. Kapan kamu akan bercerai dengan suamimu? Bercerai. Kamu tidak mau mengakuinya. Maaf Pak Fu, saya benar-benar harus pergi. Saya pasti akan serius dengan proyek Yujing Yuan. Pani, apakah kamu mabuk atau tidak tadi malam? Ternyata Fu Yancheng tidak tahu kalau Pani adalah Sheng Mian. Naik mobil saya akan mengantarmu pulang. Tidak usah Pak Fu. Ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu.
Pak Fu katanya ada hal lain. Bukan mau berkencan lagi dengan saya kan? Kenapa takut? Mari kita lihat. Saya sudah meminta Kitchen untuk mengambil kembali kontrak yang ditandatangani Xiao Chuking dengan kalian. Terima kasih Pak Fu sudah merepotkan Pak Fu. Tidak apa-apa, melayani istri memang seharusnya. Pak Fu, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Ada. Lalu kenapa kamu memanggil saya suami tadi malam? Pak Fu, saya kemarin malam terlalu banyak minum. Mungkin saya mengatakan hal-hal yang tidak jelas, jangan diambil hati. Kitchen, hati-hati. Fu Yancheng. Dokter Fu Yancheng yang tadi datang bersama saya mana? Lukanya cukup parah, masih dalam pertolongan darurat. Maaf, kami sudah berusaha semampu kami. Fu Yancheng. Bangunlah. Fu Yancheng. Kalau kamu bangun, aku akan setuju dengan apapun. Benar, apapun akan setuju.
Dokter bilang kamu sekarang dalam masa pemulihan. Minum susu banyak-banyak bisa membantu pemulihan tubuh. Bisakah saya tidak minum? Saya sudah tidak minum ini sejak umur 3 tahun. Saya tidak suka rasanya. Kalau begitu, bisakah kamu membuat pengecualian untuk saya? Lucu ya. Apa? Fanny. Saya tahu mengakhiri sebuah pernikahan, tidak semudah itu. Tapi saya ingin bilang selama kita bersama. Saya benar-benar tidak meminta apapun lagi. Tapi ada satu hal lagi yang perlu aku jelaskan sama kamu. Apa? Aku dan Xiao Chuqing cuma teman biasa aja kok. Nggak perlu jelasin, aku percaya sama kamu. Bos abis nanya-nanya soal Nyonya Fanny. Bisa nggak kamu nanya-nanya juga soal keadaan aku? Mati nggak? Nggak mati, cuma kakinya patah aja. Fuzong, beberapa hari ini, kamu harus cari asisten baru lagi. Untuk ngurusin hidup kamu sementara aku nggak bisa.